pemberitaan ini sebagaimana yang pernah Johnson utarakan jika ia menginginkan DP untuk bisa meminta maaf kepadanya. Proses di kepolisian nanti, setelah itu baru kita bicara. Ya kalau kita kuasa hukum, ya maunya kita berdamai lah semuanya lah. Buat apa sih perkara-perkara seperti ini? Cara lain adalah dia segera minta maaf agar Johnson mulai berpikir apakah akan meneruskan atau tidak. Ya, mungkin dia itu cara terbaik bagi Dewi Persik. Halo, apa kabar pemirsa? Selama 30 menit ke depan, saya Libra Akila akan menemani Anda untuk mengungkap fakta dan realita lewat mata kamera hanya di Celeb on Cam. Sebagai lelucon ya, makanya kita melakukan tindakan hukum. Terkait pasal 310, 311 KUH pidana dan pasal 27 ayat 3 junto pasal 45 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang ITE. Laporan ke pihak kepolisian yang dilayangkan pengusaha muda Johnson Yaptonaga terhadap pedangdut Dewi Persik tampaknya membuat sang goyang gergaji menciut nyalinya. Bagaimana tidak, dilaporkan atas dugaan tindak pencemaran nama baik dan fitnah serta dugaan melanggar Undang-Undang ITE, DP memang terancam hukuman penjara yang cukup berat, yakni di atas 5 tahun penjara. Wajar jika ia yang selama ini bungkam dan seolah menganggap sepele tuntutan Johnson akhirnya menggandeng seorang pengacara. Lewat kuasa hukumnya, Maha Awan Buana Sarjana Hukum, DP mengaku tak memiliki niat mencemarkan nama baik siapapun. Bahkan ia menganggap pernyataan cinta atau sejumput kalimat yang ia lontarkan baik di dunia maya maupun ketika diwawancara pewarta adalah hal yang wajar-wajar saja. Dikit dong, Mam. Tawa, itu bagus. Kamu nggak sih, Mam? Apa sih? Ini lawyernya loh. Tanya sama lawyernya. Sudah. Udah dapat siapa nih? Panggilan. Panggilan itu, Mam. Ini ganggu kerjaan nggak sih? Sekarang nih. Pas kalimat dua kalimat. Ini sekarang kerja, ya kan? Tanggal kapan nggak ada. Yang ini. Penyidikan adalah pro justitia. Tahu? Untuk keadilan. Jadi tidak dapat cerita. Tolong sampaikan. Bicara kepada Anda, saya mencintai Anda. Anda tercemar nggak namanya? Atau malah jadi tersanjung dan terkenal? Itu. Ya, saya nggak mau bicara masalah materi dulu. Nanti biarlah polisi nanti melakukan pemeriksaan terhadap pelapor minggu depan. Pasal yang didakwakan apa? Yang dilaporkan apa? Dugaan kan? Masih dugaan, nanti ada proses. Dari bukti-bukti yang ada, semuanya memakai kata-kata yang sangat vulgar dan dalam kutipan-kutipan yang kita nonton di infotainment dan juga di di Twitter, di sini jelas-jelas bahwa ada kata-kata dari Dewi Persik bahwa sudah nikah dengan Johnson, sudah 3 tahun berhubungan, dan sebagainya dan sebagainya. Bahkan katanya sudah nikah tapi belum dirayakan. Jika Hotman Paris Hutapea, sarjana hukum kuasa hukum Johnson Yaptonaga telah menyertakan sejumlah bukti saat ia melaporkan Dewi Persik ke Polda Metro Jaya, begitu pula dengan kuasa hukum sang goyang gergaji. Ia juga mengaku memiliki sejumlah bukti yang bisa mementahkan segala tudingan yang telah dilayangkan oleh pengusaha supplier mobil mewah di Indonesia itu. Lantas, adakah bukti ini membuat penawaran Hotman tentang sayembara siapa yang bisa membuktikan bahwa DP dan Johnson telah menikah siri akan dihadiahi 5 mobil super mewah yang nilainya mencapai 80 miliar rupiah jadi mencair? Dari pihak Dewi Persik belum ada sama sekali pendekatan. Dari polisi juga belum memanggil untuk si Johnson untuk di BAP dan saksi-saksi. Jadi kita masih menunggu. Tapi yang jelas bahwa itu berita bahwa dia telah menikah dan lain-lain itu semua berita fiktif, itu tidak benar. Dan kalau memang ada buktinya sudah pernah mereka siri, ya, tolong wartawan bisa buktikan atau DP-nya bisa buktikan. Dan kalau bisa dibuktikan, mungkin Johnson akan ngasih hadiah bagi yang bisa membuktikan hadiah yang tidak akan pernah dapat karir sebagai penyanyi dangdut. Kalau bisa dibuktikan bahwa Johnson pernah menikah siri dengan DP,
Siapapun yang bisa membuktikan, Johnson akan ngasih 5 Lamborghini. Tapi sekali lagi, siapapun termasuk wartawan yang bisa membuktikan ya bahwa DP telah kawin siri atau kawin-kawinan akan dikasih 5 Lamborghini Aventador kali 16M berarti 80M hadiahnya. Karena kami juga punya bukti dan kami tidak pernah berbicara spesifikasi tegas menyebutkan nama pelapor. Itu bisa dicatat ya? Ya, nanti saya nggak bisa bicara materi sekarang karena kan ini baru SPK kan, baru laporan di SPK. Pelapor udah ada bukti. Ya silakan, nanti kan kita uji. Apalagi ini sebenarnya gini, kalau kita kuasa hukum ya, ada orang berselisih. Kita ini orang timur, masa sedikit-sedikit harus lapor ke polisi? DP memang hanya berbagi cerita lewat kuasa hukumnya. Entah apa yang membuat ia enggan berbicara secara langsung dan lebih memilih diam. Yang jelas, DP seolah lebih nyaman dan percaya diri jika meluapkan kegundahan, kegelisahan atau apapun yang tengah dirasakannya ia sampaikan di dunia maya. Lalu ada apa dengan Dewi Persik sehingga lebih memilih media sosial sebagai tempatnya berbagi cerita daripada mengutarakannya secara langsung? Hai, orang tua saya lagi ada di sini. Alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat. Siapa bilang mami papi saya di Jember? Papi mami saya ada di Jakarta dan beliau alhamdulillah lagi sehat. Jangan buat gibah dan fitnah. Oh sehat nak. Katanya papi sakit. Ah sakit apa? Sakit ya dak doyan makan saya nak. Oh gitu, papi sehat jadi yo. Oh sehat. Jadi isunya itu gosip ya. Bahwa tidak ada niat dari klien kami untuk melakukan perbuatan pencemaran nama baik terhadap seseorang. Bagaimana kalau nanti penyidik membuktikan bahwa ini semua adalah dari Dewi Persik, ini benar-benar merupakan suatu upaya untuk mendongkrak atau apa gitu loh, mendongkrak popularitas atau apa? Perselisihan Johnson Yaptonaga dan Dewi Persik ini seharusnya bisa dihindarkan. Andai saja jika salah satu dari mereka merendahkan hati untuk meredam segala yang terjadi. Ini pula yang diharapkan Maha Awan Buwana selaku kuasa hukum Dewi Persik. Tapi akankah DP benar-benar meminta maaf kepada Johnson terkait pemberitaan ini sebagaimana yang pernah Johnson utarakan jika ia menginginkan DP untuk bisa meminta maaf kepadanya? Proses di kepolisian nanti, setelah itu baru kita bicara. Ya kalau kita kuasa hukum ya maunya kita berdamai lah semuanya lah. Buat apa sih perkara-perkara seperti ini? Cara lain adalah dia segera minta maaf agar Johnson mulai berpikir apakah akan meneruskan atau tidak. Ya mungkin dia itu cara terbaik bagi Dewi Persik. Menjalani hukuman 6 bulan penjara, Guntur Bumi belakangan dikabarkan telah menghirup udara bebas tanpa syarat. Selain itu, seperti apa kisah cinta kilat yang dijalani Gracia Indri dan David Noah? Apa yang membuat keduanya harus buru-buru naik pelaminan tahun ini juga? Saksikan kisah saat lagi hanya di Celeb On Cam. Dinyatakan bersalah atas kasus penipuan berkedok pengobatan, Guntur Bumi harus menjalani hari-harinya di dalam bui selama 6 bulan. Tapi siapa sangka, belakangan ramai berhembus kabar jika suami Puput Melati itu telah menghirup udara bebas. Kebebasan Guntur Bumi itu konon juga tanpa syarat apapun. Padahal, jika melihat pada putusan pengadilan yang menjatuhkan hukuman penjara selama 6 bulan, Guntur Bumi belumlah genap 5 bulan menjalani hukumannya. Sejak dijebloskan ke penjara pada tanggal 5 Mei 2014 lalu. Lantas benarkah jika Guntur Bumi telah menghirup udara bebas dengan kebebasan tanpa syarat? Lalu bagaimana pula dengan nasib rumah Guntur Bumi di kawasan Bintaro yang disebut-sebut akan dijual? Benarkah rumah itu telah laku terjual? Dan mengapa setiap kali bertemu pewarta, Puput Melati selalu menghindar dan diam 1000 bahasa? Benarkah jika Puput sudah tak mau tahu lagi tentang permasalahan sang suami? Ini udah kosong. Kemarin bini-bininya terakhir juga pindah aja nggak bilang sama saya. Nggak bilang. Maka saya kata bininya takut, sok
Enggak Pak RT, maaf ya, saya udah mau pindah. Ya, kalau itu saya belum tahu kalau bebas atau belum saya belum tahu. Selama 2-3 minggu ini belum tahu saya. Terhadap